air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk ibu cantik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Anwar Sanusi MSI selaku Kepala SMK kedua Kayagung, yang kami hormati ibu-ibu Dewan Guru. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya hari ini dan luangkan waktunya meskipun saat ini kita sedang mengikuti nilai rapot. Terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa taala kita semua di sini dapat berjumpa dan berkumpul di ruang kantor ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Fatma Juwita, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Klaten, Kabupaten Gilir. Salawat beriringan selalu tercurahkan kepada Sang Kekasih Allah, pembawa risalah ajaran Islam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua di sini mendapatkan syafaat beliau dan menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ini kita santai saja ya, karena ini hanya untuk memenuhi tugas saya untuk mendiseminasikan. Izin ibu-ibu guru bahasa Indonesia, Ibu Idul, Ibu Isnaini, diseminasikan itu merupakan penyebaran atau sharing tentang materi-materi yang telah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Jadi santai saja. Baik, langsung saja. Ini mengenai disiplin positif ya. Baik. Oh ya, kita lihat dulu Bu ya. Ya, SMK Bu ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. SMK ya. Patuh. Profesional. Aktif. Kreatif. Kompetitif. Energi. Mandiri. Baik, terima kasih. Sehat Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Bu ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan sebelum masuk ke materi. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju? Setuju? Yakin setuju? Oke, dikip ya, disimpan jawabannya. Nanti jawabannya kita tahu di akhir nanti. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Setuju. Yakin? Nanti jangan berubah pikiran ya. Ketiga, guru harus mampu memberi solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju atau tidak? Ya, memberi siswa solusi. Kita ngasih solusi kepada siswa. Setuju tidak? Setuju, yakin? No, setuju terus dari tadi ya. Oke, simpan dulu jawabannya. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Baik, simpan dulu. Setuju semua tadi. Oke, nanti temu jawabannya ya. Oke, ini mengenai positif mindset. Ya, positif mindset apa itu? Positif mind ya, berpikir positif. Apa itu budaya positif? Pernah terdengar budaya positif? Pernah, yang pasti ya. Oke, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai atau keyakinan universal yang seperti apa Ibu? Nilai-nilai keyakinan yang universal. Apa Ibu? Seperti? Iya betul, disiplin waktu. Ibu hidup? Disiplin masuk kelas. Iya benar. Kita ini? Tergotong royong. Iya. Iya benar sekali. Jadi nilai-nilai atau keyakinan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan ya, yang ada di sekolah. Oke, di sini saya akan menyampaikan ada 6 materi, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan kelas atau sekolah, keempat kebutuhan dasar manusia,
kelima posisi kontrol seorang guru, dan terakhir segitiga restitusi. Oke, ada yang tertarik tidak dari materi ini? Atau pernah dengar? Kira-kira yang mana ibu yang tertarik? Segitiga restitusi. Oke, di terakhir ya. Jadi mantap lah. Next. Oke, sekarang cobalah kita game. Pas dia berpasang-pasangan, nanti ada yang jadi A, jadi B. Yang A, misalnya Ibu Asmara dengan Ibu Asmara A, Ibu Isnani B. Nanti Ibu Asmara dengan tangannya, bayangkan di sini ada sesuatu yang sangat berharga di hidup Ibu Asmara. Yang bagian A ya semuanya. Pokoknya dipertahankan satu tangannya, jangan sampai Ibu Isnani yang bagian B. Terserah Ibu Isnani ya. Ini pokoknya Ibu Asmara mempertahankan sekuat tenaga, caranya dia mempertahankan hak ini dari apa emas, apa bayangkan saya terserah apa sertifikat rumah ya. Nah bagian B di sini contohnya ibu terserah, biar Ibu Asmara mau membuka dengan tangannya terserah, mau menghakimi, mau mengkritik, mau marah, mau merayu, bahkan ngasih uang juga nggak apa-apa. Ibu Asmara duit ya? Nah, biar dibukanya. Oke, paham? Oke, silakan. Siapa jadi AP ya? Oke, silakan. Silakan. Iya. Silakan ibu ikut mendengar berarti. Ibu berusaha buka. Iya, terserah mau dirayu, mau diapakan. Biar ibu mau buka mana. Ibu ini mendengar boleh. Istilahnya memaksa, jangan untuk membuka kepala tangannya, ya. Berarti ibu ini jangan caranya bu, dan buka bu. Dipaksa, jadi akhir ketika. Oke, kita begitu ya. Oh, jadi masih kaget ibu ya. Oke, ibu sekuat tenaga ya, biar terik ibu, biar ibu di rumah buka juga. Ibu ini Evi. Terbuka juga tadi? Enggak. Nah, akhirnya menyerah ya. Oke. Itu maksud permainan ini adalah ilusinya ya. Ilusi bahwa kita adalah posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Mengapa Ibu Asmara sampai membuka tangannya tadi? Karena dia memegang kontrol ya. Karena memegang kontrol sampai akhirnya karena paksa besarnya akhirnya dia luluh, artinya luluhnya sudah merah mas aku. Nah seperti itu. Ya bagian B juga punya keyakinan bahwa dia mampu untuk mengontrol si A tadi. Jadi posisi kontrol itu dari kita sendiri yang mengaturnya. Ya itu saja dulu permainannya. Baik, pergeseran para pengenal teori kontrol menurut Dr. William Glaser. Ilusi guru itu mengontrol murid. Apakah benar kira-kira ibu-ibu? Guru itu mengontrol murid?
ada jawabannya lagi ya. Next, nah ini bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini banyak beberapa ya. Adapun realitas atau kebutuhan kita itu sama menurut stimulus respon, tapi kenyataannya di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda, tidak sama ya. Semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kita mencoba mengubah orang untuk bertanya sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita ya, tentang dunia kita. Oke, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar atau tidak? Nah, ternyata semua perilaku itu punya tujuan. Contoh anak terlambat pasti punya tujuan melakukan kesalahan ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira bisa tidak mengontrol kita? Tidak, kenyataannya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ternyata dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, itu dulu menang kalah model berpikir. Nah, sekarang itu merupakan model berpikir menang-menang. Ya, tidak lagi menang kalah. Jadi semuanya dapat keuntungan ya, menang-menang. Nah, itu tadi banyak. Adapun disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Oke, nilai-nilai kebajikan yang universal tadi seperti apa tadi? Gotong royong, mandiri, apa tadi ya? Nah, itu merupakan nilai-nilai yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya: beriman dan berbakti kepada Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi nilai ini terpacu pada profil pelajar Pancasila. Baik, motif. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Masih nyimak jawaban tadi ya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi apa? Motivasi dorongan. Jadi perilaku manusia kita juga punya dorongan ya, motivasi untuk melakukan sesuatu. Kira-kira ibu-ibu bagaimana yang ibu lakukan biasanya? Hindari tidak nyamanan atau hubungan, mendapat imbalan atau penghargaan, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira biasanya di mana posisi ibu-ibu? Satu, menghindari hubungan. Ya, biasanya kita takut lambat, takut kena hukum harus sekolah ya. Bisa juga menghindari hukuman, takut kena marah. Ibu-ibu tak buat PR misalnya, jadi dia buat PR. Siswa lompat pagar. Kira-kira apa mereka sampai lompat pagar ketika terlambat? Takut kena marah hukuman dari depan. Seperti itu kira-kira ya. Nah, mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, siswa mendapat imbalan karena itu punya motivasi. Aku nak sama ibu Nursidah, teman ibu Nursidah tuh aku nak ngajin-ngajin, gak di terakhirnya oke. Nah, jadi punya motivasi begitu ya, mengharap imbalan atau penghargaan. Tapi ini tidak terlalu lama ya, jangka pendek. Dan selanjutnya menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kira-kira dari 3 ini mana yang bagus? Yang ketiga ya, dia benar. Dapat siswa dapat menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Next. Oke. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Saya yakin semuanya sudah tahu apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bedanya ini banyak Bu ya. Contohnya satu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Untuk disiplinnya, identitas gagal ke
identitas sukses. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Next. Oke, dari banyak tadi contoh, ini saya sudah rangkum berdasarkan bahan di atas tadi, penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada yang bisa berpendapat tuh, yang mau berpendapat apa beda hukuman, apa beda konsekuensi dan restitusi? Kira-kira di benak ibu apa? Beda hukuman, beda restitusi, restitusi. Hukuman itu yang bagaimana? Konsekuensi yang bagaimana? Restitusi yang bagaimana kira-kira? Hukuman seperti apa? Satu contoh hukuman, misalnya siswa datang terlambat, jadi saya suruh mengambil sampah yang ada di lingkungan kelas. Seperti itu. Konsekuensi dari terlambat tadi. Iya. Baik, tepuk tangan dulu. Kasih Bu. Ada lagi berpendapat berarti apa itu konsekuensi, Bu? Apabila siswa tidak membuat PR, disuruh ke depan. Nah, konsekuensinya disuruh buat lagi, dan itu dibuat di rumah. Iya, betul ya. Terima kasih Ibu Ibu, Ibu Epi yang sudah memberikan responnya. Jadi hukuman itu merupakan tidak terencana. Hukuman itu, contohnya anak tadi kata Ibu Ibu tadi apa Bu? Terlambat. Nah, terlambat dari depan, dari ini karena kesiangan. Terus dihukum oleh sekam, oleh guru, keliling lapangan. Nah, itu merupakan hukuman karena itu peraturan dari yang diatur oleh sekolah, ya. Nah, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik. Kira-kira fisik itu kan kalau anak disuruh main lapangan. Siap. Jadi hukuman itu merupakan hukuman seperti fisik, ya. Selain itu juga psikis. Psikis itu secara mental, ya. Bisa berkata kasar. Kita pernah berkata kasar kepada anak kita? Ya, kalau tidak ya terlambat terus, ya. Kata yang ngajak bangun pagi-pagi. Nah, itu kita berkata kasar. Ternyata itu merupakan hukuman. Kita anak sesat, dari lapangan dan sebagainya, itu merupakan hukuman. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi itu bersifat yang terencana. Sudah kita sepakati antara guru dan murid, ya, antara siswa. Bentuk-bentuk konsekuensi itu diberikan oleh pihak sekolah. Misalnya kita sudah sepakat dengan siswa, siapa yang tidak piket, kita sebagai wali kelas denda 5.000. Benar? Pernah? Ya, itu konsekuensi merupakan sudah disepakati. Tapi anak langgar, jadi mendapatkan konsekuensi. Selanjutnya restitusi. Nah, restitusi ini baru mendengar ya atau sudah tahu restitusi? Baru terdengar? Baru dengar. Baik, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini kita memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan nanti dengan anak-anak. Kita tidak harus marah-marah, tidak harus nunjuk-nunjuk, tidak harus ngomong kasar, tapi dengan hati kita tenang, diajak anak berbicara. Restitusi. Kira-kira seperti itu. Kita juga marah, ada alasan kan Ibu? Ya, kita ada alasan marah dengan anak-anak kita. Baik, kira-kira ini, kira-kira pernyataan ini konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. 100 kali di buku kalimat. Kira-kira ada fisik tidak yang keras maksudnya fisiknya? Tidak. Jadi merupakan
konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman konsekuensi? Hukuman karena ada fisiknya ya, berkeliling 2 kali. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi hukuman apa? Ya, konsekuensi karena peraturan kelasnya menjaga kebersihan ya, jadi konsekuensinya dia membersihkan coretan. Selanjutnya, murid diminta untuk push up. Gimana nih? Hukuman. Betul. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, nanti 1 PR ini ya. Khusus ini ya. Membersihkan WC karena merusak pensil. Konsekuensi. Dan terakhir, lari keliling lapangan. Nah, ini akan menjebak nih. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit. Pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? PJOK. Iya, konsekuensi karena ngapel PJOK ya. Memang sudah belajar mereka berlari-lari. Kecuali itu ngapel bahasa Inggris. Saya suruh anak keliling lapangan. Nah, itu merupakan hukuman. Disesuaikan ya. Baik, tepuk tangan dulu. Pintar semua. Oke, dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi dari penghargaan kita memberi penghargaan pada anak itu ada pengaruhnya ya, pengaruh jangka panjang, ada pengaruh jangka pendek. Adapun jangka panjang pendek itu misalnya seperti tadi. Nah, bantu bisa mengetik ini. Nah, ibu itu ternyata kita suka ngasih sesuatu. Misalnya kita ngasih uang misalnya 5.000. Nah, jadi anak itu nanti ketagihan, tapi dia hanya sama guru itu. Nanti dengan guru itu kan dah, guru itu boleh tak menjawab apa, mau mengetik. Nah, itu merupakan penghargaan yang jangka pendek. Jadi mengharapkan sesuatu saja ya. Dan jangka panjang itu seperti prestasi anak setiap semester. Selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Mengapa? Karena dari penghargaan itu bisa membuat sosial ini ya, kesenjangan sosial anak-anak. Anak-anak misal kita, nah kalau kamu ranking 1, ibu beri jilbab. Nah ternyata tidak ranking 1, itu tidak. Tidak. Nah jadi dia menjadi merusak hubungan antara guru dan murid. Oke, saya penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum, dan motivasi dan diri itu intrinsik. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa pakai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa beda keyakinan sama peraturan? Apa bedanya? Menurut saya kalau keyakinan kelas itu sudah disepakati antara siswa dan siswa dulu. Kalau peraturan kelas itu dari sekolah. Itu menurut saya. Coba sekali itu jawabannya 100. Iya benar. Jadi keyakinan kelas itu kita sepakati dulu dengan anak-anak di kelas. Kita sewa kelas misalnya sepakati dulu. Kalau kita mau seperti apa, misalnya datang tepat waktu, mengerjakan tugas, hormat pada guru, dan sebagainya, itu keyakinan sudah disepakati dengan anak-anak. Namun peraturan kelas itu merupakan aturan dari sekolah yang sudah diatur tanpa kesepakatan dengan siswa. Contohnya anak harus pakai sepatu berwarna hitam. Nah itu anak mau tak mau harus mengikuti, mematuhi. Oke, ya jadi mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor roda 2? Mengapa kira-kira kita pakai helm?
Takut keselamatan. Ibu takut keselamatan. Nah, apa tadi kira-kira? Kira-kira kata ibu tadi keselamatan. Kira-kira itu keyakinan atau peraturan? Apa? Iya, keyakinan. Iya, itu meyakini bahwa kalau saya pakai helm, saya bisa selamat. Ya, sedangkan di Golkar tadi takut kena tilang. Peraturan apa keyakinan? Iya, peraturan nggak mau tilang polisi karena STNK-nya ini ya habis pasal. Nah, jadi bahwa ibu ya beda keyakinan sama peraturan. Oke, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Itu bersifat universal. Universal tadi adalah nilai-nilai kebajikan tadi ya, sesuai profil pada Pancasila. Dan kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Next. Oke. Ibu-ibu pernah buat keyakinan kelas di kelas? Pernah? Pernah ibu ya? Oh, tertulis. Iya benar ya. Kita secara lisan belum sampai tertulis ya. Jadi prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu bagusnya dibuat di awal semester nanti ibu-ibu. Setelah kita nanti naik kelas kita buat keyakinan kelas. Ini saya menghimbau nanti kita buat agar anak bisa teratur ya. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Nah, jadi warga sekolah atau kita guru dan siswa nanti sepakati dulu keyakinan yang bagaimana yang harus kita sepakati ya bersama. Ide-ide anak itu muncul. Nah, cara mau kelasnya itu mau seperti apa kelasnya? Misalnya tidak terangkum ya, tidak terkait di kelas. Nanti kalau misalnya melanggar, ada konsekuensinya ya. Kemudian mencatat semua masukan. Setelah anak-anak memunculkan ide, kita mencatat ya ide-ide masukan tadi. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Maksudnya seperti apa ibu-ibu? Dari negatif ke positif. Misalnya tidak membuang sampah pada tempatnya. Itu negatif positif. Negatif, tidak membuang sampah. Kalau positifnya? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Nanti anak-anak terserah mereka buat idenya ya. Kemudian setelah kata-kata negatif ke positif, baru kita tinjau kembali ya. Ide-ide anak pendapat tadi kita kumpulkan, kita susun menjadi keyakinan kelas. Kita pilih-pilih nanti ya. Kemudian meninjau dan menyetujui. Setelah sudah dipilih, oh ya nanti anak-anak itu kita kasih sticky note ya. Sticky note, tahu ya sticky note seperti ini. Nah, ini kita kasihkan ke anak-anak bebas mau nulis apa. Misalnya tidak berantem di kelas, tidak boleh buang sampah pada tempatnya. Setelah itu anak-anak menempelkan ide mereka ke papan tulis atau dinding. Nah, setelah ditempel banyak kan itu dari kelompok anak misalnya. Kalau setelah ditempel banyak kan pendapat mereka, kita pilih-pilih sesuaikan. Misalnya tidak buang sampah pada tempatnya. Itu kita jadi ke satukan. Ada berapa keyakinan nanti digabung mana yang cocok Bu ya. Nah setelah itu setelah selesai baru kita tanda tangani, kita sepakati dengan anak-anak kita nanti. Dan terakhir keyakinan kelas itu bisa ditempel di dinding, bisa jadi print nanti, bisa dibuat secantik menarik mungkin di dinding. Ini sepertinya bagus untuk kita di kelas nanti. Nanti boleh kita sama-sama saling sharing cara buatnya Bu ya. Baik, next. Nah, ini contoh yang sudah saya terangkan di kelas yang kedua ya. Pertama, saya menjelaskan dan mengarahkan murid untuk berkontribusi membuat keyakinan kelas. Dijelaskan dulu sama anak kita pertama masuk. Nah, keyakinan kelas itu yang jangan mau yang seperti apa? Berikan dulu contoh-contoh yang seperti apa ya. Sudah dijelaskan. Kemudian anak diberikan sticky note menulis keyakinan tadi. Murid menuliskan keyakinan yang mereka inginkan, yang bebas, ya. Mereka bebas mau menulis apa.
Oke, selanjutnya setelah selesai mereka menempelkan sticky note mereka di papan. Seperti ini ya, di papan. Nah, ini nanti dipisah-pisah ya. Nah, setelah itu, setelah mereka menempel, nah ini di sini dulu ya, di yang masih belum benar, maksudnya ya masih negatif. Nah, baru setelah positifnya ditempel di sini. Misalnya di bagian yang hijau-hijau ini tentang apa? Misalnya tidak terlambat, misalnya datang tepat waktu ke kelas. Kemudian yang kedua dipisah-pisah, digabung maksudnya dari sebanyak 30 anak tadi. Nah, kalau selesai, baru kita ini belum sempurna ya, tapi ini sudah kira-kira seperti selesai. Boleh nanti diketik nanti terakhir, ditempel di dinding atau mading. Keyakinannya, misalnya satu datang tepat waktu, dua menghargai teman, seperti itu. Understand ya Ibu? Ya, semoga nanti bisa diterapkan di kelas kita masing-masing ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum? Oke, baik. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Kira-kira nanti Ibu bagaimana Bu ya dari 5 ini? Ada pertama penghukum, kedua contoh rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima itu sebagai manajer. Berikutnya itu tadi merupakan posisi nomor 10 sebagai penghukum. Pernah Ibu bilang juga? Pernah, saya juga pernah Ibu, sering malah. Sekarang ada Bu ya? Alhamdulillah sejak masuk guru penggerak ini mulai mengontrol diri untuk dengan anak. Oke, selanjutnya yang kedua.
Ya, itu tadi merupakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Pernah Ibu kita lakukan? Pernah. Ya, nah, kamu Ibu apa lagi ya? Nah, kamu ini. Dan satu kali kami tidak kamu masih boleh. Nah, jadi anak-anak merasa bersalah mereka. Oke, selanjutnya yang ketiga, posisi teman. Ya, itu tadi posisi kontrol sebagai teman. Lembut tak Bu? Ternyata Ibu tadi bisa ya, karang bisa, lembut juga bisa. Seperti kita juga ya? Iya, jadi ini kita juga pernah apa ya Bu? Nangis ya? Pernah juga ya? Baik, selanjutnya yang keempat. Itu tadi merupakan pemantau ya, posisi kontrol sebagai pemantau. Pernah Bu kita memantau anak-anak? Pernah? Kadang-kadang. Oke, terakhir itu posisi manajer. Nanti Ibu tentukan kira-kira posisi mana kita dan posisi mana yang bagus untuk kita ya. Terakhir posisi manajer. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.
tadi cuplikan video 5 posisi kontrol sebagai guru. Ada 5 tadi: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ibu berapa pernah di posisi mana? 1. Pernah penghukum semua pernah? Pernah, saya juga pernah, sering. Iya, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pernah juga. Ya, yang ketiga, posisi teman. Iya, pernah juga. Yang keempat, pengantau. Iya juga. Dan terakhir, manajer. Nah, dari kelima tadi, kira-kira posisi mana ibu yang bagus kita terapkan? Sebagai manajer. Oke, kira-kira berikan alasannya. Ya, menurut saya kalau guru pada posisi manajer itu memberikan peluang bagi siswa untuk mengungkapkan alasan yang tenaga, kemudian mengarahkan siswa kira-kira apa solusinya kalau terlambat. Ya, jadi di situ siswa juga diberi kesempatan untuk memberikan solusi. Terima kasih Bu Lis atas tanggapannya. Benar ya. Jadi posisi manajer adalah posisi yang terbaik. Kira-kira bisa tidak kita Bu ya? Ya, semoga kita bisa seperti itu. Ternyata dari mana kita pernah semua melakukannya. Di posisi itu kita pernah semua. Ternyata yang terbaik adalah posisi manajer. Semoga kita semua bisa menerapkan di posisi kontrol manajer. Jadi tidak perlu kita marah-marah kepada anak, ya, Mama jangan lagi marah-marah anak-anak, ya, jangan lagi nunjuk-nunjuk, ya, ya, jangan pernah juga merasa bersalah. Jadi itu tidak baik, ya. Oke? Oke, jadi posisi penghukum. Nah, penghukum ini dari cuplikan video tadi menghardik. Ibu apa tadi namanya? Siapa siswanya tadi di video? Naren. Naren ya. Jadi dia menjadi ekornya ya. Naren itu aduh terlambat katanya. Ada ibu apa katanya namanya? Ada ibu itu ya katanya ya. Aduh, ibu itu sakit katanya ya. Iya. Iya, jadi posisi kalau penghukum ini guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk ya. Berkata pihak, kamu ini Naren, ya, nanti mengenal sekolah. Nah, jadi marah-marah ya. Kamu terlambat terus sudah berapa ini? Nah, jadi marah-marah ya kan. Nah, hukuman berupa hukuman fisik. Yang mana tadi ada fisiknya? Sekarang kamu lari 5 kali lapangan biar kapok. Nah, wajah-wajah berapa? 5 kali ini ya kelilingnya. Nah, itu ada dampaknya ibu. Pertama, anak menjadi pendendam. Nah, bahaya kalau dendam ini ya. Ya, yang kedua, tidak menyukai guru-guru atau makhluk tertentu. Ya, saya juga merasakannya. Anak tidak kecil ya dengan kita balik hukum. Iya. Iya, jadi ternyata salah bagian di sini kita menghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, rasa bersalah tadi marah tidak? Tidak, dia bersuara ngebut. Naren, mengapa kamu terlambat nak? Nah ya, seperti kita juga ya. Saya pernah jadi guru juga seperti itu. Iya, pernah juga. Saya rasa semua pernah juga ya. Jadi suaranya lembut, menyalahkan siswa, guru menyatakan kesalahan para siswa dan guru. Guru tutup seperti menderita. Nah, misi inilah saya bagi kamu jadi wali kelas. Banyak pokoknya wali kelas kita di ujiannya ya. Nah, ternyata berdampak ibu. Dampaknya membuat siswa itu merasa bersalah dan mereka jadi tidak percaya diri. Merasa bersalah, aku udah kelemahan, menangis karena kemana itu dan sebagainya ya. Yang ketiga itu posisi sebagai teman.
Guru bersikap ramah. Nah, kira-kira aku tidak ramah dengan anak ini ya. Cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ini lumayan baik, tapi dampaknya murid bergantung pada satu orang. Ada mak dengan ibu Nursida tak pernah marah. Iya, apa pelajarannya? Aku dapat masuk kali buka 6, marah pula. Nah, jadi tergantung dengan gurunya dia ya. Karena kita menganggap mereka sebagai teman. Nah, membuat siswa juga tidak mandiri. Apa-apa ngadu, apa-apa ini dengan kita ya. Selanjutnya pemantau. Nah, pemantau ini nada bicara dan ekspresinya datar, identitas berhasil. Nah, pemantau itu biasanya pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Misalnya, anak-anak itu tidak masuk di kelas kita panggil. Kalau tidak masuk kalian, nah, kalau catat lah ini. Tadi aturan selembar, dia letak bercakap. Nah, kita tunggu, kita lihat, dicatatnya tidak. Nah, itu kita memantau anak-anak. Kira-kira bagus tidak? Bisa memantau anak dengan cara seperti itu. Ya, dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang beri. Oh ya, misalnya kalau kamu nyatet nanti Miss kasih nilai besar. Nah, seperti itu ya. Tapi tetap kita lihat ya. Jadi anak itu dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikannya. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Jadi dia ketergantungan. Ada makan ibu MC kemarin, ya enggak lagi. Jadi dia ketergantungan. Dan terakhir posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini suaranya netral, marah tidak, lembut tidak. Nah, tercipta identitasnya positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna. Seperti dikatakan tadi ya, anak-anak diberi kesempatan, guru bertanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan anak menjawab mencari solusinya ya, membantu siswa memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kira-kira kita apa siswa mencari masalah sendiri? Siswa. Nah, benar tidak jawaban yang awal tadi, yang pertanyaan di awal tadi? Jadi siswa ya memecahkan masalah sendiri. Kita hanya sebagai mengharapkan saja, memberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan keyakinan mereka ya. Nah, dampaknya murid bisa mandiri dan percaya diri untuk mengatasi masalahnya sendiri. Baik, semoga kita bisa di posisi manajer semua ya. Oke, ada pertanyaan Bu? Tidak ada. Jelas ya nanti. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya. Alasannya bertahan hidup. Bertahan hidup seperti apa kira-kira? Bertahan hidup. Ya, makan, sandang, pangan, apa lagi? Ya, itu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kasih sayang, rasa ingin diterima secara psikologis. Kita semua pengen dikasih sayang orang? Iya, apalagi anak-anak kita ya. Oke, selanjutnya itu penguasaan. Anak-anak itu perlu kekuasaan. Tanya aku untuk puas. Harus takut anakku nih, anak buah nih. Nah, itu dia merasa berkuasa ya, kekuasaan. Kedua dia kebebasan. Kira-kira kita atau anak-anak perlu tidak kebebasan? Perlu tidak Bu? Perlu. Mereka perlu bebas ya, bebas mengekspresikan mereka. Apakah belajar harus di kelas saja? Boleh tidak di kelas? Boleh. Bebas mereka ya, mau menggali potensi mereka, mau menambah wawasan terserah mereka, bebas ya, kita berikan anak-anak kebebasan. Dan selanjutnya kesenangan. Anak-anak pasti membutuhkan kesenangan ya, kita memberikan pelajaran yang inovatif, pembelajaran yang menyenangkan. Tidak lagi teacher center, pelajaran sejarah misalnya kita menjelaskan terus. Penting nggak kepala siswa? Penting, kita juga penting ya dengan saya ya. Tapi kita cari solusinya agar anak senang seperti apa misalnya. Kita misalnya anak buat drama misalnya yang tidak terlalu ini ya, biar mereka senang. Oke, next. Oke, dunia berkualitas. Kira-kira Ibu siapa orang yang paling penting dalam hidup Ibu? Ya, siapa yang
kasih. Nilai pelajaran apa yang terpenting dalam hidup? Oke. Ya, pelajaran apa? Kebajikan untuk keluarga kita. Nilainya seperti kepercayaan, ya. Apalagi nilai-nilai kebajikannya? Iya, sosial, ya. Teladan, anak-anak kita mau seperti apa, ya? Disiplin. Ya, benar semua Bu ya. Oke, next. Sudah sampai tadi ada pertanyaan enggak Bu? Tidak. Next, baik. Kalau begitu, nah yang ditunggu-tunggu tadi ya terakhir adalah segitiga restitusi. Mengapa dikatakan segitiga? Karena ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu adalah menstabilkan identitas orang ya, menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan anak-anak kita. Oke, ini ada biar jelas ada video. Oke,
Oke, itu tadi merupakan segitiga restitusi. Tadi merupakan segitiga restitusi. Apa yang dilakukan Bapak tadi kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Ibu Sida. Baiklah, dari hasil tontonan video kita tadi, Bapak itu istilahnya itu memanggil anak yang bermasalah dalam kelas, marah-marahin kawannya. Pertama kali melihat di mukanya itu anak itu rawan, ya, istilahnya tidak senang. Ya, setelah dikorek-korek, dinasehati, digali-gali istilahnya itu, akhirnya melemah melembut. Dia menerima apa yang dia lakukan itu ternyata salah. Tangan dulu. Makasih bertiga. Benar ya Bu ya. Jadi awalnya anak itu marah. Pertama apa tadi? Menstabilkan identitasnya dulu, ya. Beliau bertanya dulu, mengapa kamu berantem dengan kawanmu di kelas? Lalu anak menjawab, ya bagaimana tidak? Dia menuduh saya katanya tadi. Nah itu distabilkan dulu, mengapa dia melakukan itu, ya. Nah selanjutnya yang kedua, memvalidasi kesalahan dulu. Nah kita setelah bertanya-tanya apa alasan anak, kita validasi tindakannya salah. Kita kasih tahu benar atau tidak salah atau tidak tindakannya. Ya kita beri motivasi dulu. Ya nak, Bapak itu sependapat dengan kamu. Melakukan itu kamu aja. Tapi kira-kira apakah sudah sesuai dengan nilai kita? Tanya dulu ya, disebutkan dulu ini ya kesalahannya tadi. Yang ketiga apalagi menanyakan keyakinannya seperti kata Ibu Isna tadi ya, ditanyakan ya kira-kira kamu berantem marah-marah ini sudah sesuai bukan? Belum dengan keyakinan kita. Nah dijawabnya apa? Tidak ya. Baru kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti kata Bu Nursidah tadi ya. Dari tadi jutek, dari marah Bu ya tadi. Lama-lama dari pertanyaannya lembut menjadi luluh hati si anak tadi ya. Nah itulah merupakan segitiga restitusi. Nah ini mungkin kita bisa menerapkannya kepada anak kita. Jadi kita tidak perlu marah-marah lagi. Jadi kalau anak kita misalnya pertama kemarin saya sudah terapkan langsung sudah dapat materi langsung saya terapkan kalau Niko yang ibu yang ngajar ya Niko. Siapa lagi Niko kemarin? Orang empat yang pertama kemarin? Niko, Dika, Habib, sama Samsudin. Kelompok Bu mereka kemarin dari belakang. Biasanya saya marah-marah Bu. Kamu lihat ceramah terus lalu kumisnya. Nah biasanya seperti itu. Setelah tahu restitusi ini, saya sudah panggil mereka ke kantor sediaman. Saya tanyakan dulu, mengapa kalian terlambat dan melompat pagar? Kata mereka apa? Kemudian ada polisi, ada razia. Kenapa melompat pagar? Takut kecolongan satpam di bukunya. Nah itu kita stabilkan dulu ya. Kita validasi tindakannya dulu. Nah setelah itu kita ini benar atau salahnya dulu tindakan mereka. Kira-kira Niko benar atau tidak melakukan lompat pagar? Benar tidak kalau terlambat? Jawab mereka apa? Tidak, karena melompat pagar itu bukan karena melanggar peraturan sekolah. Nah dan terakhir saya menanyakan keyakinan mereka, Niko, Samsudin, kira-kira kamu melompat pagar sama terlambat itu termasuk bagus tidak untuk kamu? Kata mereka tidak Miss, maaf Miss kata mereka. Setelah itu mereka langsung saya tanya-tanya, menanyakan kira-kira nilai keyakinan apa yang kamu langgar? Nah kata mereka disiplin Miss, tepat waktu Miss. Nah jadi mereka menyadari sendiri, berarti perbuatan mereka itu salah. Dan terakhir saya tanyakan kira-kira apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Kami minta maaf Miss. Oke, bagus minta maaf. Apa lagi? Kata Niko, saya hidup
oke, selain alarm, apa lagi bisa bantu kamu tidur cepat? Kata Niko, oh minta kamu nak aku miss. Kata Niko, dan yang lainnya juga aku pak aku miss. Oke, selain emak siapa lagi? Oh kakak aku. Nah seperti itu mereka menjawab pertanyaan kita sendiri. Mereka mencari solusi dari tindakan mereka. Nah itu sudah saya terapkan. Tadi marah-marah ibu saya. Kalau untuk depan ya, semoga konsisten dan semoga ibu-ibu semua juga bisa menerapkan segitiga restitusi. Saya juga yakin ibu-ibu juga pernah lakukan ini, cuma kita belum tahu saja apa namanya. Ya belum tahu teori ya. Baik, setelah ini ada pertanyaan? Ya, Ibu Epi terlalu semangat Ibu ini. Ya, jadi 55 tadi berapa kok? Ada berapa 55 tadi? 5. Pertama, memberi pemukul ya. Ya, bagus tidak? 3. Yang kedua, semua rasa bersalah. Ya, anak merasa bersalah dan tidak percaya diri. Yang ketiga, sebagai teman. Ya, mereka kurang baik ya sebagai teman. Anak apa namanya? Oh, tergantung pada guru ya, membuat apa mereka manja ya. Ya, yang kedua, pemantau. Dan terakhir manajer. Posisi yang terbaik adalah manajer. Tidak marah-marah, kita banyak pertanyaan-pertanyaan otomatis seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan Ibu? Cukup? Baik, semoga itulah terakhir dari baik, sekian materi dari saya. Terima kasih ibu-ibu semuanya yang bisa hadir. Semoga kita semua bisa menyadari posisi kontrol kita dan melakukan penerapan segitiga restitusi. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Semoga semuanya bisa mendisiplinkan anak-anak kita di sisi positif. Kita juga tidak hanya anak-anak. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan milik diri saya sendiri. Akhirul kalam. Oh ya, tadi di pembuka pantun. Ini pantun lagi ya. Baik. Siang hari pergi ke Surabaya. Pulangnya mampir beli alpukat. Demikian presentasi dari saya. Semua